Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi washabihi ajmain. Summa amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berkumpul kembali di kajian tadabbur Al-Qur'an Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustadz Dr. Rusli Hasbi untuk membimbing kita untuk mentadaburi surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan ayat 210. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa kabar Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ustadz. Terima kasih sama-sama Bapak, sama-sama. Sebelumnya perlu kami sampaikan Pak bahwa minggu lalu kalau kita semua ingat bahwa kita mentadaburi surat Al-Baqarah ayat 189 sampai dengan ayat 195. Ya. Itu kita melihat firman Allah menyangkut mengenai bulan sabit, sebagaimana bulan sabit sebagai petunjuk waktu dan petunjuk untuk ibadah haji. Ya. Lalu juga dijelaskan oleh firman Allah mengenai adab berperang dalam Islam, gitu ya. Dan bagaimana Islam itu sangat indah sekali sampai mengatur bagaimana berperang. Kita tidak boleh melampaui batas, kita hanya boleh berperang apabila diserang, dan apabila musuh kita itu berhenti, Allah pun Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam arti kita pun juga harus bisa memiliki batas-batas gitu. Lalu di ayat 196 sampai dengan 204 itu adalah ayat pembahasan mengenai prosesi ibadah haji gitu. Ya. Namun kemarin kami di rapat pengurus dengan timnya Pak Asril, tim pendidikan dakwah, mengingat bahwa kita sudah beberapa kali ya Pak Ustadz ya membahas mengenai ayat ini, mengenai ibadah haji, maka pada hari ini kita memutuskan untuk melewati segmen mengenai ayat haji tersebut gitu. Jadi kita langsung masuk ke ayat 204 dan insya Allah mudah-mudahan apabila waktu mencukupi kita bisa mentadaburi sampai dengan ayat 210 gitu. Nah oleh karena itu sebelum memulai kami ajak Bapak Ibu sekalian mari kita luruskan niat kita. Ini hari ini sangat spesial sekali karena kita membahas firman Allah. Mudah-mudahan kita bisa memetik pelajaran dari ayat-ayat Allah ini menjadikan kita untuk bisa mempraktekkan menjadi hamba yang bertakwa. Oleh karena itu, kami persilahkan waktu dan tempatnya kepada guru kita, Ustadz Dr. Rusli Hasbi. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang join bersama Zoom Pejuang Subuh Pondok Indah yang semoga selalu diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan ini kita sampai 50 menit ke depan lebih kurang kita akan mengkaji firman Allah. Satu-satu saya baca, tidak usah dibaca oleh Bapak dan Ibu, didengar baik-baik. Kemudian kita berikan arti secara umum dan kita ambil kesimpulan. Pertama ayat 204. Saya mengucapkan selamat gabung kepada teman-teman dari Kanada, khususnya dari Toronto katanya. Mudah-mudahan Montreal dan Ottawa juga ikut. Ya, biasanya Kanada Timur itu akan ikut 3 kota biasanya, Montreal, Toronto dan Ottawa. Ya. Bapak-bapak semuanya yang bergabung, ayat 204 kita semua melihat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may yu'ajibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbih
wa huwa aladdul khisam. Makna secara umum, ya, makna terjemahan saya secara umum, ya, ada manusia yang membuat Nabi Muhammad itu tercengang di saat dia berbicara. Pada manusia saat berbicara di hadapan Nabi, Nabi Muhammad terpukau. Yu'ajibuka qawluhu. Kalimat-kalimat yang disampaikan sangat rapi. Cuma yang disampaikan itu fil hayati dunia, tentang persoalan kehidupan dunia. Tidak menyentuh sama sekali urusan akhirat. Yang disampaikan itu progres dunia. Sangat terpukau. Wa yushhidullaha, dan dia bersumpah kepada Allah, ala ma fi qalbihi, apa yang ada dalam hati mereka itu persis apa yang disampaikan itu. Wa huwa aladdul khisam, sebenarnya orang itu musuh agama yang bubuyutan. Musuh agama yang paling besar adalah dia. Oleh karena demikian, di situ kita pahami bahwa ini makna secara umum. Ya. Kemudian kita ambil makna yang dalam tafsirnya. Manusia hidup di dunia dibagi dua. Yang pertama adalah munafik. Yang kedua adalah orang beriman karena Allah. Ini ayat 204 ini adalah sikap orang munafik. Salah satu sikap munafik itu, pada zaman Nabi, munafik itu ketemu dengan Nabi menyampaikan progres pendapatnya. Pendapat itu adalah mutlak tentang urusan dunia, tidak menyinggung akhirat. Dan urusan dunia yang dia sampaikan itu mencengangkan Nabi. Membuat Nabi istilahnya, wow, kan begitu istilah kita, luar biasa. Dan dia bersumpah, apa yang dia sampaikan itu adalah persis isi hatinya. Dari dalam, dari luar sama. Padahal hakikatnya dia adalah musuh Islam, musuh bubuyutan, musuh Nabi. Nah, itu kesimpulan yang pertama, itu munafik. Pemahaman di sini yang kita pahami bahwa orang munafik itu jago berbicara dan membuat tokoh-tokoh agama Islam jangan-jangan banyak yang terpengaruh. Setingkat Rasulullah saja yu'ajibuka, membuat Rasulullah tercengang luar biasa, mengakui hebat lidah mereka. Kalau zaman kita bukan hanya tercengang, malah masuk ke dalam mereka. Karena hebatnya mereka berorasi, menyampaikan pendapat tentang urusan dunia. Itu yang perlu kita pahami sekarang. Apakah zaman kita ada? Perasaan saya tidak sedikit orang yang kalau berbicara agama, dia mencapai progresnya, kita ini tercengang dan angkat topi, padahal kita nggak tahu ini musuh Allah yang paling besar ini. Ya. Kemudian dia sanggup menutupi, malah sanggup menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia ini adalah apa yang dia sampaikan itu isi hatinya. Padahal hatinya berbeda dengan mulutnya. Ya. Itu musuh Allah, musuh bubuyutan. Dalam tafsir, saya coba tadi saya baca, disebutkan banyak tafsir itu dalam bahasa Indonesia sekarang disebut dengan gunting dalam lipatan. Jadi dalam sebuah negara
sehebat pun negara itu yang dipimpin oleh Rasulullah, tidak terlepas ada munafik yang gunting dalam lipatan itu. Apalagi model negara kita sekarang pasti ada. Tidak mungkin kita bilang tidak ada. Kehati-hatian umat Islam yang beriman kepada Allah terhadap munafik ini harus meningkatkan kehati-hatian kita. Sehingga kita tidak terjerumus ke dalam uslub atau redaksi-redaksi yang mereka sampaikan yang membuat kita terpukau. Progres-progres dunia yang disampaikan, kita terpukau. Contoh salah satu munafik, kalau boleh, banyak janji-janji yang ditawarkan tapi tidak mampu untuk melakukannya. Janji itu tidak lebih hanya untuk merekrut keuntungan, mungkin di keuntungan suara, di keuntungan yang lainnya. Kita ini cepat terpengaruh dengan lidahnya. Padahal kalau kita baca ayat 204 ini surat Al-Baqarah, kita jelas tidak mungkin terpengaruh umat Islam dengan janji-janji mulu itu. Itu yang pertama. Kita sudah paham. Nanti kita kembangkan lewat pertanyaan. Ayat yang 205 sekarang. Wa idza tawalla, apabila mereka sudah lagi tidak bersama kepentingan dengan umat Islam, kepentingan mereka tidak lagi bersama umat Islam. Tawalla namanya, sa'a fil ardi, mulai dia bergerak di dalam politik, usaha, gaya mereka, sa'a fil ardi, dia berjalan di atas bumi ini. Apakah untuk membangun negara, membangun agama? Allah mengatakan munafik itu liyufsida fiha. Dia programnya hanya menghancurkan bumi dan apa yang ada di atas bumi. Ini munafik. Wa yuhlikal harsa. Mereka berusaha untuk menghancurkan harsa, tanaman-tanaman, ladang sawah ladang, istilah orang Jawa, orang Sumatera, wan nasla, dan ingin menghancurkan oleh munafik itu, nasla itu adalah binatang-binatang ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak senang kepada kehancuran di atas permukaan bumi ini. Ini makna umum. Ya. Makna kita coba agak dalami sedikit. Munafik dengan kalimat wa idza tawalla, apabila jauh dengan kampung orang Islam, dengan komunitas orang Islam, bergabung sama-sama munafik, di situ namanya tawalla. Tawalla itu dia tidak lagi bersama orang Islam, sudah ada keuntungan, suaranya sudah menang, kemudian progresnya sudah ditawarkan, sudah ditipu-tipu orang Islam, tawalla namanya. Mulailah orang munafik sa'a fil ardi, bergerak di atas sebuah bumi, atau dalam sini bergerak dalam negara, kalau istilah kita sekarang. Tujuan orang munafik baik itu adalah orang hebat secara dunia, pendidikannya mentok apa-apa. Tugas munafik dalam pandangan Allah untuk membuat kehancuran di persoalan harta, sawah ladang, dan binatang ternak. Sawah ladang dan binatang ternak dalam bahasa Allah itu bahasa pada saat Al-Quran diturunkan. Kekayaan umat Islam itu pada zaman itu adalah sawah ladang, tanaman, dan binatang ternak. Artinya, kalau sekarang, munafik bermain di ekonomi. Kalau istilah sekarang. Munafik itu bermain di persoalan ekonomi. Apakah untuk membangun negara? Allah mengatakan liyufsida fiha, untuk menghancurkan sebuah negara. Karena yang dia bermain
bukan untuk negara. Dia bermain untuk dia sendiri. Liyufsida fiha, dan untuk menghancurkan bumi, wa yuhlikal harsa wan nasla, dan menghancurkan ekonomi rakyat. Itu kalau kita ikutin bahasa Al-Quran. Harsa itu tanaman, dan nasla dan binatang ternak. Jadi mereka bermuara menghancurkan tanaman dan binatang ternak, sumber kekayaan rakyat itu. Di situ dia bermain. Bukan membangun negara, menghancurkan ekonomi negara. Itu umat Islam mengatakan berhati-hati. Wallahu, dan Allah la yuhibbul fasad, tidak senang kepada orang-orang yang menghancurkan dunia ini, khususnya difokus di persoalan ekonomi. Tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini, di balik ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin rakyat dan masyarakat secara umum ekonominya terselamatkan. Kalau tidak, itu kenapa Allah mengatakan munafik itu menghancurkan ekonomi? Berarti Allah ingin ekonomi umat Islam terangkat, dan munafik itu sangat berbahaya. Hancurnya ekonomi dalam sebuah negara disebabkan munafik yang bermain, apalagi negara diserahkan oleh orang-orang kepada orang-orang munafik. Semakin hancur ekonominya. Ini bahasa, bukan bahasa saya, bahasa Allah. Jadi kita pahami dari situ, wayuhlikal harsa wan nasla. Mereka munafik menghancurkan sawah ladang, sumber ekonomi pada masa itu, wan nasla, dan binatang ternak sebagai sumber ekonomi pada saat itu. Jadi menyerahkan negara kepada orang munafik sama saja dengan menyerahkan untuk dihancurkan negara kita. Karena orang munafik dalam pandangan Allah tidak berbuat untuk kebaikan. Mereka hanya menghancurkan sisi-sisi kebaikan demi kepentingan pribadi dan keluarga atau golongan. Istilah kita sekarang. Allahu Ta'ala alam. Ini sangat sayang kepada hamba-hamba yang mewakafkan hidupnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa hubungan ini dengan ridha Allah yang dengan munafik? Munafik berjuang dalam sebuah negara untuk mencari murka Allah dan menghancurkan ekonomi negara. Dan didukung oleh kiri dan kanan. Tidak mungkin dia sendirian. Ada pihak-pihak yang mendukung program munafik itu. Sedangkan umat Islam berjuang mencari ekonomi, berjuang berbisnis, bukan untuk menghancurkan bangsa dan negara dan umat, tetapi adalah mereka ibtigha'a mardatillah, betul-betul penyelamat. Dari mana kita tahu Ustadz beda mereka dengan mereka? Beda mereka dengan mereka. Mereka yang pertama beda dengan munafik dengan umat Islam. Bagaimana? Maaf, munafik tidak ada salat subuh berjamaah. Di masjid nggak ada munafik itu. Munafik tidak ada istilahnya. Berjuang seperti ini. Memperkenalkan Islam yang murni kepada umat. Nggak ada munafik itu. Munafik itu hanya KTP doang. Ya, kalaupun belajar agama sudah tergabung dalam munafik, belajar agama sekedar mendapat ijazah lebih kurang. Mudah-mudahan, maaf, bangsa Indonesia ke depan semakin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sudah. Kemudian wallahu raufum bil ibad, orang-orang yang muslim yang berjuang menyelamatkan bangsa dengan benar karena Allah, orang-orang itulah yang mendapat mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Rauf, santun, penyantun. Jadi penyantun itu pembimbing, pengayom Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya seperti yang disampaikan dalam ayat 2007. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini termasuk dalam maksud dari ayat 2007 surah Al-Baqarah ini. 207 Pak Ustaz.
207, Pak. 207. Siapa yang bilang 2007 itu? Ini ada Pak Asril yang menggoda-goda ini. Pak Iwan, ini pada Pak Asril goda ini. 207, kok 2007? Astagfirullah, nggak apa-apa, salah nomor. Kemudian ayat selanjutnya 208, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuk dalam Islam dengan sempurna, jangan kaki di kiri ke Islam, kaki kanan ke munafik. Masuk Islam kafah, sempurna. Jangan di bahagian ekonomi, umat Islam nggak boleh campur ekonomi. Orang Islam itu orang masjid. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan. Khutuwati syaitan, khutuwah itu langkah-langkah gerak-geri progres setan. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu untuk umat Islam yang baik itu adalah musuhnya. Ya. Yaitu makna secara umum. Pengertiannya apa? Umat yang beriman dianjurkan oleh Allah untuk masuk Islam, jangan ragu-ragu. Dalam segala aspek kita ini harus Islam. Anda seorang insinyur, jadikan Anda insinyur yang Muslim, yang taat kepada Allah. Anda seorang pelaku bisnis, jadikan Anda pelaku bisnis yang Muslim, yang taat kepada Allah. Dan Anda seorang ulama, seorang pemikir, seorang dosen, seorang pemerintah, Anda presiden, Anda bupati, Anda gubernur, dan sampai ke RT RW, Anda jadikan Anda masuk Islam, Anda yang sempurna. Uruslah negara dengan ridha Allah. Jangan ikuti setan-setan di samping Anda. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ikuti progres syaitan dalam mengurus negara. Jangan. Innahu lakum aduwwum mubin. Yang namanya setan untuk Anda orang beriman itu musuh loh, musuh bebuyutan. Tidak boleh Anda dekat dengan setan. Makanya kalau Anda seorang yang dalam sebuah negara penentu, dalam sebuah provinsi penentu, sebuah kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan sebagai penentu, tolong angkat orang sekitar Anda, orang-orang tidak setan. Jangan angkat setan. Kenapa? Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu mengikuti program-program, ajakan-ajakan, langkah-langkah, rayuan-rayuan orang sekitarmu yang lahirnya manusia, hakikatnya dia setan. Ya, ini luar biasa Allah Subhanahu wa taala mengajak kita. Itu begitu kasih sayang Allah kepada kita. Ya, jadi orang beriman, kesimpulan umum di ayat 208 ini, orang beriman diajak oleh Allah jangan masuk Islam setengah-setengah. Dan tidak boleh kita mengatakan bahwa orang Islam hanya urusan masjid, bukan urusan negara. Kalau Anda mengatakan begitu, saya yakin seyakin-yakinnya lidah Anda itu dan akan ditarik oleh malaikat dalam neraka jahanam untuk dibakar dan otak Anda dimasukkan neraka. Umat Islam tidak berhak mengurus negara. Umat Islam itu hanya masjid. Apalagi Islam yang pegang kepada Al-Quran. Islam yang mengikuti sunnah. Orang itu tidak berhak Ingat, diam, berhenti dalam berbicara itu. Anda akan mati. Dan Anda kalau beriman, ada hari akhirat, ada surga dan neraka. Berhenti dalam berpikir seperti itu. Yang benar bagaimana? Kalau Anda sebagai penentu dalam negara, ajak Muslim yang taat kepada Allah, yang sayang kepada agama Allah, yang sayang kepada rakyat, ajak orang Muslim yang taat itu untuk bergabung supaya kuat negara itu mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di sini kita pahami bahwa mengatakan orang Islam teroris itu adalah kalimat setan, bukan kalimat orang yang sehat. Coba apa? Coba dengar yang baik bagaimana Allah mengajak dalam Al-Quran. Adakah Allah mengajak untuk meneror-neror orang? Tidak. Jadi makanya ada isu-isu mengklaim Islam Muslim teroris, berhentilah dalam mengembangkan isu yang durhaka itu, yang bejat itu, yang jahat itu. Kembali kepada Allah. Muslim adalah orang yang paling baik di atas bumi ini. Dalam akhlaknya, lihat ini firman Allah. Jangan lihat orangnya. Kalau melihat orangnya nggak selesai. Lihat ini Allah membimbing. Kalau Al-Quran ini diterapkan dalam negara, saya kira nggak ada masalah. Luar biasa negara itu. Jangan lihat Muslimnya. Muslim dia itu kayak Anda juga. Kalau dia Muslim itu nakal, Anda juga nakal. Ayo kita, hai orang-orang yang beriman, masuklah dalam progres Allah Subhanahu wa Ta'ala kafah secara menyeluruh. Dan tidak boleh ekonomi diurus oleh orang ini, yang masjid diurus oleh orang Islam. Tidak boleh begitu. Itu bertentangan dengan Al-Quran. Kafah, seluruh persoalan di dunia untuk menggerakkan roda dunia pembangunan roda sebuah negara butuh apa? Itu semuanya diajak orang Islam bergabung ke situ. Wala tattabi'u khutuwati setan, progres orang munafik yang ingin menghancurkan ekonomi rakyat dalam ayat di belakang tadi, yaitu di ayat 205, supaya kalau ada orang Islam di situ yang taat kepada Allah, bukan Islam KTP, Islam yang taat kepada Allah, insya Allah Islam negara akan maju, Islam akan selamat. Itu ayat 208. Ini 209. Ya, berapa menit lagi masih ada waktu. Masih ada Pak Ustadz, masih ada Pak Ustadz. Jangan takut, akan sampai 210 insya Allah. Ya, nanti kita ambil kesimpulan sebelum kita buka tanya jawab. Ayat 209. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Fa'in zalaltum, bimbingan Allah dari ayat ke ayat, dari surat ke surat tadi sudah disampaikan. Tapi tetap Anda tidak menggubrisnya. Fa'in zalaltum, kalau kamu tetap menyimpang dari progres Allah, dari ajakan Allah, dari anjuran Allah, dari garis Allah tadi, mim ba'di ma ja'atkumul bayyinat, menyimpang itu setelah kamu dengar dan kamu paham progres Allah, tujuan-tujuan Allah, dan bagaimana dukungan Allah, kasih sayang Allah, dan benci Allah. Sudah kamu paham? Masih belum sembuh dari penyakit awal, zalaltum, ya, fa'lamu camkallah. Fa'lamu camkallah. Tulislah, kalau bahasa orang Aceh begini. Tulislah kalimat ini bahwa di atas batu nisanmu. Tulis kalimat ini. Annallaha azizun hakim. Allah mampu menghukum kamu itu. Kalau kamu tetap tidak mengikuti program Allah, tulis. Di batu nisanmu, kamu mau lari kemana? Ya, di sini pemahamannya ayat 209 ini, Allah menyatakan kepada kita, wajib kamu ikuti perintahku, kata Allah. Ikuti cara Al-Quran mengajakmu. Kalau kamu bergeser dari Al-Quran, fa'in zalaltum, bergeser, tidak di atas rel lagi, kereta akan musibah, kereta hancur, dan orang-orang dalam gerbong kereta itu, maaf, akan semuanya meninggal dunia dan patah luka-luka begitu dahsyat.
Rel Allah sudah dibuka. Fa in zalaltum, kalau kamu tidak ikutin rel itu, jangan salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Kecuali Allah itu tidak baik, kalau tidak apa-apa sudah dihukum. Ini sudah dibuat rel. Kereta jalan di atas rel ini. Tidak boleh kamu menyimpang. Tapi kamu tetap zalaltum, tetap menyimpang, bergeser. Setelah ada peraturan, ada rel dan sebagainya, fa'lamu, tulislah di atas, di batu nisanmu, bahwa Allah mampu memberi hukuman kepada orang yang melanggar. Azizun Hakim. Ya. Aziz Allah. Aziz, apa arti aziz? Tidak ada sosok yang bisa di atas Allah, nggak ada. Aziz, Hakim, bijaksana. Orang keluar dari rel pasti dia musibah. Orang di atas rel itu adalah pasti selamat. Itu namanya Hakim. Orang main bola. Masukkan bola dalam gawang pakai tangan. Fluid suara. Anda masuk kaki, Anda menang. Jadi jelas Aziz, Hakim. Allah di atas segala-galanya. Dan Allah Maha Agung dan bijak dalam menentukan siapa yang berhak masuk surga Allah dan siapa pula yang berhak masuk neraka Allah. Hakim, Hakim, Hakim. Sebagai penutup, ya, ini penutup ayat, bukan penutup kajian, bukan penutup ayat. Hal yang zuruna illa ayyatiyahumullah fi zulalim minal ghamam wal malaikah wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Ayat 210. Makna umum, hal yang zuruna, apa lagi yang mereka tunggu? Siapa? Orang-orang munafik. Apalagi yang mereka tunggu? Ada yang dia tunggu apa? Ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Allah akan muncul lewat rahmatnya. Al-malaikah. Dan malaikat juga. Wa qudiyal amru, dan urusan perkara yang ingin diberikan kepada orang munafik itu pun dilaksanakan oleh Allah, ya. Wa ilallahi turja'ul umur, dan semua manusia tidak ada yang tinggal atas permukaan bumi, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Indonesia dan di Kanada dan di negara-negara yang lain yang bergabung, di sini pemahaman khusus begini. Pemahaman khusus. Apalagi yang kamu tunggu, kamu tidak berubah akhlak kamu dari bejat menjadi orang baik. Apalagi yang kamu tunggu, wahai orang-orang dalam negara yang selalu menghancurkan ekonomi rakyat. Apalagi yang kamu tunggu, wahai orang-orang yang berhak, tanda tangannya masih berlaku dalam sebuah negara, sedangkan kamu bantu orang menghancurkan agama Allah, dan sebagainya. Apa kamu tunggu? Jawaban Allah, ayyatiyahumullahu fi zulalim minal ghamam. Allah muncul dalam zulalim minal ghamam, artinya zulal itu awan, ya, mendung yang paling kencang. Nah, Allah muncul dari situ. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya awan itu turun, ada hujan. Hujan itu rahmat bagi penduduk bumi. Lewat rahmat yang Allah berikan, Allah dan malaikat muncul di situ untuk menghancurkan umat. Umat siapa? Umat munafik. Artinya apa? Sekarang Anda nikmatilah hasil usaha jahatmu. Itu rahmat bagi kamu.
Anda anggota dewan, tapi Anda nakal. Anda seorang pejabat, Anda nakal. Anda seorang kaya, Anda nakal. Anda pendatang, Anda nakal. Semuanya itu nikmat bagimu. Menurut Anda itu nikmat kenakalan itu. Hasil usaha banyak, jabatannya, uangnya, itu namanya zulalim minal ghamam. Nikmat Allah diberikan kepada Anda. Di celah-celah nikmat itulah hadirnya Allah untuk menghancurkan Anda. Itu maksudnya. Di celah-celah nikmat itulah kehadiran Allah dan malaikat untuk menghancurkan Anda. Makanya, maaf, seorang pimpinan dari pusat atau daerah, dia merasakan dia banyak uang, fasilitas dan sebagainya, dia tidak tahu di situ Allah untuk menghancurkan Anda karena hasil yang Anda peroleh itu tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan hasil gerakan-gerakan Anda jauh menyimpang dari rel yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang setelah pensiun dia tenang. Malah banyak orang setelah meninggal dunia hartanya berantam keluarganya. Itu semua hadir Allah di dalam kenikmatan yang Anda nikmati itu. Allah dan malaikat hadir untuk apa? Wa qudiyal amru. Arti wa qudiyal amru, Allah akan campur tangan untuk menghancurkan orang-orang munafik yang keluar dari jalur yang telah dibuat oleh Allah, rel tadi. Ya, jelas saya kira ini. Wa ilallahi turja'ul umur, persoalan dunia ini tidak hanya manusia kembali kepada Allah, semua poin-poin di dunia ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda akui atau tidaknya, ateisme yang tidak punya Tuhan pun tidak mengakui adanya Tuhan, tetap yang tidak mengakui itu juga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana kita sekarang? Salah. Jadi kesimpulannya, baru kita ambil sebuah kesimpulan dari ayat 204. Kita kembali sebagai kesimpulan umum. Manusia dibagi dua, ada yang baik yaitu munafik, ada yang tidak baik itu munafik. Ada yang baik yaitu umat Islam yang mewakafkan hidupnya kepada Allah dan mencari ridha Allah. Ini satu. Kesimpulan pertama. Orang munafik itu adalah mulutnya manis, keilmuannya tinggi, cerdas dalam menyampaikan, terpukau orang mendengarkannya. Hatinya itu adalah lebih busuk daripada bangkai. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, khawatir dia orang-orang munafik itu tidak mendapat kepercayaan bagi orang yang mendengar kampanyenya atau progresnya. Dia bersumpah demi Allah. Apa yang kami sampaikan ini adalah hasil kajian kuat bagi kami. Ini adalah hasil untuk membangun sebuah bangsa yang bermartabat, sebuah negara yang maju. Itu bahasa munafik. Hakikatnya dia berusaha tiap hari menghancurkan negara dan menghancurkan umat. Kemudian 205, kesimpulan 205, dia jantungnya kekuatan negara, di situ dia bermain. Yaitu apa? Jantungnya negara adalah ekonomi. Di situ dia bermain. Wa yuhlikal harsa wan nasla. Di jantung negara dia bermain, di ekonomi dia bermain. Ingat, itu tanda-tanda munafik. Bermain bukan untuk umat, bukan untuk masyarakat. Masyarakat semakin miskin terus. Tapi yang kaya cuma personil dia, orang sekitar dia, orang-orang tempat sandaran dia, dan jamaah-jamaah dia, dan. Itu ayat yang ke 205. 206. Kalau ada orang yang menasehati, mengajak diskusi tentang bagaimana memperjuang ekonomi rakyat yang benar, bagaimana, dia langsung mengancam dengan kalimat al-izzah, sombongnya keluar, malah dia mengatakan progres kami, progres unggul untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Ini 206, 207
adalah orang-orang yang mewakafkan hidupnya kepada Allah dan kepada negara untuk menyelamatkan bangsa dan rakyatnya. Benar-benar untuk itu. 208, Allah mengajak kita, maaf, umat Islam itu menyelamatkan ekonomi, diajak oleh Allah. Ayo umat Islam selamatkan ekonomi bangsa. Ayo umat Islam selamatkan progres bangsa. Ayo umat Islam selamatkan negara dan rakyatnya ini. Nah, jangan kamu tergoda dengan bisikan-bisikan setan untuk, memakan uang yang haram, untuk mencoba bermain dengan haram, untuk mengelola dengan sesuatu yang tidak mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mengelola dunia ini. Itu Allah ancam, mengajak umat Islam, ayo udkhulu fisilmi kafah, sempurna masuk Islam. Makanya di sini Allah secara tidak langsung mengajak kita rebut posisi untuk mengatur negara ini. Anda harus rebut sebagai orang Islam untuk mendapat posisi terhormat. Dan Anda rebut bukan untuk Anda, betul-betul untuk menyelamatkan bangsa. Persis seperti ada corona yang kena seseorang di rumah sakit, anak-anak di bawah itu bermain yang kurang ada ilmu. Kalau ada profesor, dokter yang ahli luar biasa, turun tangan. Selamatkan pasien itu. Jangan biarkan pasien itu meninggal dunia. Selamatkan pasien itu. Nah, makanya kita perlu merebut sebuah negara untuk orang Islam dengan ridha Allah. Kita akan memimpin negara. Jangan, kalau Anda belum mampu, masukkan pemikiran-pemikiran kepada pemimpin yang ada sekarang untuk berjalan atas rel sebelum kereta itu masuk dalam sawah. Sebelum kereta itu masuk dalam kali. Ya, dan sebagainya. Itu ajakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ayat ini saya katakan, umat Islam itu wajib berpolitik. Nah, kalau ikut situ. Ayat 208, Islam itu mewajibkan negara umat Islamnya untuk berpolitik, dan masjid secara pandangan Allah boleh jadi tempat untuk berpolitik. Ini janji Allah, bukan peraturan negara. Peraturan Allah, majelis taklim boleh jadikan tempat politik, negara semuanya boleh. Udkhulu fisilmi kafah. Cuma yang tidak boleh kan peraturan negara. Itu kita bagaimana mensikapinya. Sudah. Kemudian yang terakhir adalah apa yang disampaikan oleh Allah, nikmat yang diberikan kepadamu, ayat 210. Nikmat itu yang Anda katakan itu nikmat, jangan-jangan di celah nikmat itu Allah sedang menghancurkan Anda. Anda, baru Anda tahu Anda tidak nikmat dengan jabatan, Anda tidak nikmat dengan uang, dengan kekayaan, dengan posisi, setelah Anda tidak ada lagi di situ. Baru kita paham bahwa itulah ayat maksud Allah, apalagi yang Anda tunggu. Jawabannya, saya tunggu Allah menghukumku di dalam keadaan nikmat yang aku sedang menikmati. Nikmat ini, nikmat uang, nikmat jabatan, Allah akan menghukumku di dalam nikmat itu. Nah, firman Allah, makanya kalau sudah diberikan nikmat, jangan lupa kepada agama, jangan lupa kepada rakyat, berjuang karena Allah betul-betul. Anda sebagai mencalonkan diri menjadi seorang pemimpin daerah, pemimpin di tingkat tinggi, jadikan negara ini sebagai lahan untuk berbuat amalan saleh dan bantulah sukseskan program-program Allah di dalam sebuah negara. Mudah-mudahan begitu, Bang Wan. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin nanti baru kita diskusikan atau tanya jawab. Yang tanya jangan banyak-banyak dan jangan berat-berat. Kalau berat bertanya, saya tidak menjawab. Yang menjawab itu dua, Pak Irwan atau Pak Asril. Silakan, Bang. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah kita hari ini sudah membahas sampai ayat
210 Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat Al-Baqarah itu sampai 286, kita sudah sampai 210. Tadi saya sempat kaget juga Pak Ustadz sampai 2007. Saya pikir ini sorry. Maafkan saya. Iya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ini sangat luar biasa sekali apa yang dibahas oleh Pak Ustadz. Kita pada hari ini membahas ayat yang menurut saya sangat bagus sekali, di mana tadi Pak Ustadz sampaikan ada dua pilihan ini bagi umat Islam. Satu, apakah memilih jalan membangun personalitas yang tadi dikatakan Pak Ustadz munafik ya Pak Ustadz ya, atau kita membangun personality yang tadinya mengorbankan diri untuk di jalan Allah dan memasuki Islam secara kafah. Dan ini saya melihat ini ayat ini kan datang setelah ayat mengenai haji ya Pak Ustadz ya. Iya, benar. Jadi ini mungkin juga apakah Allah mengatakan bahwa orang yang berangkat haji pun, melakukan ritual haji pun bisa jatuh ke kategori munafik juga. Jadi kita harus hati-hati nih. Jadi setelah berhaji, kita harus berusaha untuk membangun personality yang tadi dikatakan Pak Ustadz, memasuki Islam secara kafah ya Pak Ustadz ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita punya banyak waktu untuk bertanya ke Pak Ustadz, masih ada 35 menit Pak Ustadz. Ya. Bapak Ibu sekalian bisa menyiapkan pertanyaannya melalui kolom chat, dan nanti juga kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung, tapi sebelumnya izinkan kami dari pengurus untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Pertama, insya Allah nanti jam 7, pukul 7, setelah kajian tadabbur ini, kita akan melaksanakan acara jalan-jalan online ke Kanada. Nah ini teman-teman tim kajian online, Pak Fadian, Pak Agung telah menyiapkan, nanti Pak Dubes Kanada juga akan hadir ya Pak Fadiannya, insya Allah nanti jam 7. Dan dari teman-teman dari komunitas Islam di Kanada nanti yang akan membimbing kita untuk jalan-jalan virtual di beberapa kota di Kanada ya Pak Fadian ya. Lalu kami sampaikan jadwal untuk minggu depan, hari Jumat tanggal 24 Juli, sebagaimana biasa akan diadakan kembali gerakan membaca Al-Quran secara tartil bersama Dr. Andes Uci Armisi. Hari Sabtunya, minggu depan, tanggal 25 Juli, insya Allah kita akan mengundang narasumber Ustadz Taumpuli MA dengan tema perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu hari Minggunya, sebagaimana biasa, kita akan melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran, melanjuti ayat yang telah kita selesaikan hari ini, yaitu 210. Tadinya minggu depan kita akan mulai dengan kajian tadabbur ayat 211 surat Al-Baqarah dengan narasumber guru kita, Dr. Atabik Lutfi. Demikian jadwal kita untuk minggu depan. Lalu Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa kami Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah telah melaksanakan pembagian sembako tahap 4, yaitu di hari Rabu ini kalau nggak salah sekitar seminggu lalu, di mana diwakilkan oleh Pak Ketua Pejuang Subuh, Bapak Haji Rudi, dan Bapak Sekretaris itu Pak Sujono. Kita telah membagikan paket sembako kepada 100 jamaah, kepada 100 pedagang yang berada di wilayah Masjid Pondok Indah dan warga yang berada di sekitar Masjid Raya Pondok Indah. Kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menginfakkan sebagian hartanya, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga menjadi amal ibadah yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan balasan yang berlipat-lipat lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhiratnya. Bapak Ibu sekalian, kami akan terus membuka peluang kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin membantu, memberikan bantuan sosial kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak, terkena kesulitan dari pandemi ini. Kita akan terus membuka ini, jadi insya Allah nanti kita akan melanjutkan bergulir ke bansos kelima. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mungkin terkena dampak dari wabah ini, semoga lekas sembuh. Kita berdoa kepada yang sehat, semoga tetap sehat. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Kita berdoa kepada saudara-saudara kita yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Semoga dapat segera diberikan sumber ekonomi yang baru, sumber pendapatan yang baru. Kita doakan saudara-saudara kita yang berdagang saat ini lagi sulit sekali, yang pendapatannya lagi merosot sekali. Kita doakan kepada Allah semoga diberikan semangat terus, diberikan kekuatan untuk bangkit lagi. Dan semoga Allah permudah rezekinya. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, Pak Ustadz, kita mulai dengan sesi tanya jawab. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya mulai dengan membacakan kolom chat terlebih dahulu sebelum kita tanya jawab langsung. Kita mulai ya Pak Ustadz. Ya, betul. Ya. Ada pertanyaan pertama dari Bapak
Edi Satria, sangat dahsyat bahasan tentang kemunafikan. 2 dekade terakhir ini orang di Indonesia seperti gila gelar, termasuk di birokrasi, juga di bisnis swasta. Gelar dipajang sepanjang mungkin yang mungkin tidak selalu sesuai dengan kemampuan. Bagaimana kita orang Islam menyikapi hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja dijawab. Ya, terima kasih Pak Edi. Mudah-mudahan pertanyaan ini bisa bermanfaat kepada semuanya. Dan jawabannya juga insya Allah. Begini, umat Islam dianjurkan untuk menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian akibat dari ilmu yang kita timba, peraturan negara diberi pangkat, istilahnya titel. Titelnya kalau semakin banyak fakultas, universitas yang kita masuk, semakin banyak titel, jenjang-jenjang ikut titel ikut jenjang. Begini, ini saya mengkritisi program Menteri Pendidikan dulu sedikit. Saya tidak setuju. Ya, jenjang umpamanya dia S1-nya jurusan ekonomi, S2-nya jurusan filsafat, S3-nya jurusan pertanian. Pertanyaannya yang mana yang dipakai itu? Akhirnya dia jadi seorang, maaf ya, petugas dalam sebuah negara di bahagian BUMN umpamanya. Jadi ini ilmu yang mana dia dapatnya? Nah, ini saya kritisi pemerintah tidak seperti itu. Itu bukan ahlinya. Secara jenjang pendidikan dia bukan ahlinya. Dia cuma tahu tentang ekonominya dasar, kemudian pertanian sedikit, kemudian itu kemudian jadilah di sebuah lembaga. Saya mengatakan sayang beribu sayang, kita mengkritisi ini. Terima kasih kepada Pak Edi telah memberi pertanyaan pasukan ini bahwa kita ini umat Islam, kita menggeluti jurusan yang satu, jurusan kuat itulah yang kita harus tampil sebenarnya. Yang tidak mampu jangan tampil. Akhirnya ya, titelnya sederet 2,5 meter, kayak panjangnya 2,5 meter dia dari namanya titelnya. Tapi semua titel itu kalau dikaji tidak ada urusan dengan keilmuannya. Ini sangat disayangkan. Dan rata-rata kenapa dia diberikan jabatan? Jawabannya karena satu persoalan. Kedekatan dengan keluarganya, kedekatan dengan organisasi, kedekatan dengan partai. Ini model-model begini, mudah-mudahan negara Republik Indonesia ke depan tidak lagi seperti itu. Jadi profesional betul. Ya, itu kita mensikapi itu adalah fenomena yang tidak seyogianya terjadi di negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya dari Bapak Erwin Siregar, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Apakah seseorang yang belum melaksanakan syariat Islam secara kafah dapat disebut juga sebagai seorang yang munafik, Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih Pak Erwin Siregar. Orang yang belum mengamalkan Islam secara kafah, apakah munafik orang itu? Jawaban saya, munafik itu adalah secara sengaja berusaha untuk menghancurkan agama Allah, menghancurkan negara, menghancurkan ekonomi umat Islam. Secara sengaja itu munafik. Tapi kalau dia belum mengamalkan agama Allah secara kafah, umpamanya masih salat di rumah, katanya saya capek, masih belum mengamalkan Islam, masih ibu-ibu, masih belum pakai jilbab yang benar, atau masih pulang haji, masih nakal-nakal dikit dan sebagainya, jawabannya tidak masuk dalam munafik, cuma itu masuk dalam wilayah orang-orang yang belum mengamalkan agama Allah dengan kafah sempurna. Diharapkan kepada orang itu secepatnya sebelum meninggal dunia,
kembali kepada mengamalkan agama Allah secepatnya secara menyeluruh tanpa ada yang ditinggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita masih kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya melalui grup chat ya. Cuman karena belum ada, saya akan melanjutkan ke pertanyaan di forum. Saya perkenankan Pak Mirwan ingin bertanya. Pak Mirwan, saya melihat raise hand. Pak Agung mohon dibantu untuk di-unmute Pak Mirwan. Pak Ini Pak Mirwan Bintaro kali ya? Iya, silakan Pak Mirwan. Tokoh Aceh ini, tokoh Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mirwan. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz sampaikan bahwa munafik itu begini semua, ya. Nah, waktu ayat itu turun, ya, itu lebih banyak orang yang tidak munafik daripada orang munafik. Sementara sekarang ini di Indonesia lebih banyak yang munafik daripada yang benar. Bagaimana kita mengatasinya? Satu. Yang kedua, tadi dikatakan di Al-Baqarah 208, masuklah Islam secara kafah, secara menyeluruh. Di Indonesia agak susah kita mengapa? Coba kita lihat perbankan. Perbankan itu dari mulai tahun 80 udah diinikan ke bank syariah. Ternyata sampai sekarang yang menggunakan bank syariah, yang perputaran uang di bank syariah di Indonesia itu baru 4%. Bagaimana kita mau masuk secara kafah? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mirwan dari Bintaro Sektor 9, teman kita ini. Tidak pernah alpa dalam mengikuti pejuang subuh ini. Begini, Bang Mirwan. Pada masa Nabi, munafik lebih kecil, sedikit. Bisa dihitung dengan jari dibanding dengan orang Muslim yang taat kepada Allah. Jawabannya sekarang ini munafik itu lebih banyak. Iya, ada semua. Ya, jawabannya bagaimana kita sikapi? Jawabannya munafik itu adalah pasang badan musuh Nabi Muhammad. Ini Allah yang mengatakan, hai Muhammad itu musuhmu. Aduwwum mubin itu musuhmu Muhammad munafik. Kalau begitu, itu yang perlu. Yang sedikit saja Nabi Muhammad harus menyelesaikan persoalan munafik, apalagi kalau sudah banyak. Kalau begitu kita pasang badan umat Islam, munafik itu musuh kita. Munafik itu bukan teman kita. Kalau sudah begitu, dianjurkan kepada orang Islam yang taat kepada Allah, yang mau meninggal dunia dalam husnul khatimah, untuk tidak memberi kesempatan kepada orang munafik mengatur negara. Kalau memang belum mampu, Anda berjuang mati-matian. Bagaimana kita musuhi? Bukan kita ngebom, bukan. Itu pembunuhan namanya. Nabi Muhammad pun tidak membunuh Abdullah bin Ubay. Tidak. Cuma bagaimana caranya? Jangan berikan kesempatan berpolitik untuk menang kepada munafik. Satu. Yang kedua, orang munafik itu dia menawarkan kepada Anda yang lezat-lezat. Nasi uduk terus. Dia tawarkan. Anda jangan tergiur dengan tawaran itu. Ditawarkan jabatan, ditawarkan pangkat, ditawarkan uang. Contoh, ini sekarang saya dengar, entah salah, entah benar, Allahu alam. Media sosial hoax pun nggak tahu kita. Ada ulama-ulama sudah mulai tawarkan ini untuk banyak bicara. Jawab begitu, ulama itu menerima enggak? Kalau menerima berarti dia itu juga aja. Ulama itu juga jadinya. Kalau begitu umat Islam pasang badan. Kaya itu penting, harta itu penting, tapi keselamatan imanmu di hadapan Allah lebih penting dari segala-galanya. Ini jawaban untuk munafik. Jawaban yang kedua masalah ekonomi. 4% ini sudah 30 tahun bank Islam diluncurkan. Bank muamalah itu tahun 21 loh. Sudah 29 tahun. Ya. Dimasukkan. Tapi tetap bank Islam itu 4% dari
nasabah dunia dan nasabah Indonesia yang ada di Bank Islam? Jawaban kenapa? Itu tadi, orang Islam itu belum masuk dalam Islam kafah. Masih, kalau bank Islam ini untungnya sedikit, kalau bank itu untungnya banyak. Masih begitu. Jadi dia meskipun bukan munafik, tapi dia masih ada unsur-unsur percikan sifat munafik ada. Unsur percikan, bukan munafik dia. Masih senang dengan harta, masih dengan... Padahal kalau kita, jujur saya bilang ini, umat Islam Indonesia katanya kemarin yang saya dengar di radio, 73% orang Islam Indonesia tinggal. Iya. Hampir 30% hilang. Jawabnya, kalau mereka kita umat Islam yang mayoritas ini, jangan semua kita pindah. Pindahlah uang kita ini mungkin 50% saja dari uang kita di bank konvensional ke bank Islam itu sangat-sangat mendongkrak ekonomi Islam. Maaf, cuma kita nggak mau. Anggap, padahal tidak semuanya. Kalau saya minta, ini dakwah yang tidak keras ya, aliran tidak keras. Tidak saya minta semuanya, pindahlah 50% kekayaanmu diperbankan ke bank Islam. Cukup. Begitu, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat, Bang Wan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, Pak Mirwan, terima kasih. Ya. Pak Ustadz, saya balik ke kolom chat lagi. Pak Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Hendra. Saya ingin bertanya bagaimana agar diri kita bisa mendapatkan indikator bahwa diri kita tidak masuk ke golongan munafik. Padahal kita sudah sholat, sudah puasa, sudah sedekah, berbuat baik, dan melakukan ibadah-ibadah lainnya. Demikian Pak Ustadz. Apakah ada indikatornya Pak Ustadz? Pak Agung mohon dibantu supaya di-unmute Pak Ustadz. Pak Agung sepertinya termute. Ya. Baik, silakan Pak Ustadz. Pertanyaannya Pak Indra ya? Pak Hendra, Pak. Pak Hendra, kesimpulan pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya adalah apakah ada indikator bahwa diri kita ini tidak munafik, Pak? Indikatornya apa gitu, Pak? Begini. Ini pertanyaan sangat baik-baik. Selama saya berceramah baru ini yang bagus. Pertanyaan tentang indikator itu ya. Manusia itu berpeluang besar untuk menjadi orang baik, berpeluang besar juga untuk menjadi orang penjahat. Manusia ini. Cuma kita orang yang cinta dunia berlebihan, itu indikatornya kemunafikan lebih tinggi. Orang yang mencintai dunia berlebihan, itu kemunafikan susah dielak. Jadi hidup kita sebenarnya, kita lihat indikasi kehidupan kita ini, apakah kita ini agak betul-betul cinta dunia, atau betul cinta dunia, atau cinta dunia untuk memantapkan akhirat. Kalau berjuang untuk di dunia, untuk akhirat, semakin tipis kemunafikan kita. Makan semakin tinggi kita, akhiratnya kita pasang di dalam perjuangan dunia ini semakin menipis banget munafik kita. Semakin kita melihat dunia ini, kita kejar, dan akhirat semakin kita menipiskan akhirat, tipis-tipis perhatian kita kepada akhirat, semakin unsur munafik semakin menebal. Jadi makanya kita sangat berpeluang menjadi indikasi munafik. Ya, berhati-hati. Kenapa lagi saya katakan, berhati-hati, lezat dunia tidak kekal. Jangan-jangan, maaf, dengan bahasa saya tadi malam datang WA dari seorang, maaf, ini menyimpang dikit. Seorang kaya, yang sangat kaya. Di Indonesia ini, ya, bernomor. Mungkin 500 besar, dia satu-satunya. Yang dia sekarang terpapar di rumahnya. Nah, dia rumah sakit, rumah sakit, rumah itu aja. Setiap minggu, setiap 2-3 hari rumah sakit rumah.
dan dia tidak boleh makan ini, tidak itu, tidak itu, tidak itu. Jawabannya apa yang Anda nikmati dengan kekayaan? Saya minta kepada orang itu supaya habis munafiknya, Allah ampuni dosanya, lepaskan hartamu sebanyak-banyaknya untuk agama Allah sebelum Anda meninggal dunia. Sementara anakmu juga, kalau masih membutuhkan, kasih sedikit dia. Tinggalkan sedikit. Jangan banyak. Sedikit itu mereka sebagai modal hidup mereka. Tanpa jadi pengemis saja, sudah cukup. Lepaskan hartamu sebelum kamu wafat. Begitu kamu wafat, hartamu itu tidak terpakai oleh anak-anakmu, hanya untuk berfoya-foya saja. Ini, terima kasih Pak Endra, luar biasa pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Ustadz. Saya karena ngelihat pertanyaannya Pak Hendra mengenai indikator supaya tidak munafik, saya boleh sedikit Pak Ustadz bertanya, kalau indikatornya untuk tipe yang kedua nih Pak Ustadz, tipe yang kedua ini yang digambarkan Allah. Pak Iwan salah satu penjawab kan? Ya. Nanti sesat Pak jawabannya. Pak Ustadz, tipe yang kedua, Allah mengatakan ada orang munafik, tipe keduanya adalah orang yang mengorbankan dirinya, mewakafkan dirinya bahasanya Pak Ustadz ya, untuk mencari keridhaan Allah. Nah, pertanyaan saya justru indikator apa yang dimiliki oleh orang yang mengorbankan dirinya di jalan Allah untuk mencari ridha Allah di zaman saat ini, Pak? Seperti apa sih Pak wujudnya, Pak, orang yang mewakafkan dirinya gitu, Pak? Ini menjawab atau bertanya ini? Bertanya, Pak. Bertanya, Pak Ustaz. Padahal tadi saya sudah mengelak-ngelak, nggak masuk ke pertanyaan itu. Ya baik, terima kasih Pak Irwan. Begini, dalam ayat yang tadi 207, Pak. 207. 7, ya, Pak. Manusia yang mewakafkan dirinya kepada ridha Allah. Begini, orang yang mewakafkan hidupnya, jiwa raganya kepada jalan Allah, bukan berarti dia harus tinggal di masjid, melupakan dunia, tidak. Boleh saya katakan begini, berjuanglah sekuat tenaga di dunia, rebutlah ekonomi di dunia, jadikan Anda orang kaya terkaya di dunia, jadikan Anda orang dunia yang diperhitungkan, jabatan Anda pun mentok, tapi semua itu tidak lebih hanya untuk menjadi pelayan agama Allah dan masyarakat umat di bawah Anda. Itu yang sebenarnya wakafkan diri. Contoh, ini contoh, ya, Anda jadi, maaf ya, Bang Irwan, atau jangan Pak Irwan lah, Pak Fadian sekarang. Pak Fadian ada nggak nih? Ada Pak. Mana nggak muncul ini? Di Kanada, Pak. Oh, di Kanada. Pak Fadian itu umpamanya dia mencalonkan jadi presiden tahun umpamanya. Amin. Amin. Beliau itu betul-betul begitu beliau jadi presiden sampai 2029, kelihatan ekonomi Indonesia mantap tinggi. Kelihatan umat Islam itu hampir tidak ada yang nganggur. Kelihatan rumah-rumah Allah, masjid, agama Allah tidak terkucilkan di Indonesia. Amin. Ulama-ulama punya posisi, orang-orang ahli ekonomi yang sayang kepada agama Allah, dia berikan jabatan. Malah non-muslim yang kaya, yang dia kasih proyek, tapi proyek itu menguntung juga negara luar biasa. Tidak hanya untuk keuntungan pribadi, walaupun dia non-muslim. Ini orang-orang yang beginilah. Bukan kita kasih proyek kepada non-muslim, agama Islam dikucil-kucilkan. Tapi bijaksananya, itu yang diharapkan oleh Allah. Oleh karena demikian, orang yang mewakafkan hidupnya untuk mencari ridha Allah, bukan berarti ibadah dalam arti ibadah masjid saja, tetapi dia berjuang menyelamatkan bangsa dan negara, mengentaskan kemiskinan dan mengurangi pengangguran dan menyelamatkan bangsa ke depan, dan itu sudah masuk wilayah menjadikan dirinya berjuang untuk menyelamatkan agama Allah. Nah, salah satunya, maaf, orang kaya, kita tahu Abdurrahman bin Auf. Itu orang kaya. Tapi beliau itu tidak sibuk dengan kekayaannya. Betul-betul membangun dakwah Rasulullah, membangun negara. Betapa majunya negara Rasulullah di zaman Abdurrahman dengan sebab Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi
bukan, maaf, ada orang Yahudi di kota Madinah, ada orang yang berbeda agama di kota Madinah, dipakai Rasulullah, tapi bukan untuk menghancurkan negara, tapi sama-sama menyelamatkan negara. Mungkin di posisi ekonomi, non-muslim bisa menyelamatkan negara juga, tapi di posisi agama mereka berbeda. Kita saling menghormati. Ini Rasulullah juga begitu kok. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab Pak Irwan. Kalau yang belum terjawab, tolong offer ke Pak Fadian. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu, kita masih ada waktu. Silakan apabila ingin bertanya Pak, Bu, Pak Agung, Pak Fadian mohon dibantu apabila ada Bapak Ibu yang resign. Kita masih ada waktu. Pak Agung, Pak Redi mungkin ada yang mau bertanya. Pak Rudi ya silakan. Pak Ketua Pak, silakan. Oh, ini Pak Ketua nih. Pak Ketua, Pak Agung mohon dibantu Pak Rudi. Silakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Pak Haji Rudi. Pak Ustadz, saya Ya. ingin dapat ini satu tagline, Pak Ustadz. Kalau kita mengingatkan kepada saudara-saudara kita yang tidak menjadi ketersinggungan melihat ada sesuatu yang salah, bahasa apa yang tepat digunakan agar yang kita tegur itu tidak tersinggung gitu. Macam kamu munafik gitu ya. Jadi bahasa apa yang paling halus, paling indah kalau kita sampaikan tapi mereka merasa bahwa ini ada satu perbuatan munafik. Mohon Pak Ustadz. Waduh, ini paling berat saya jawab pagi ini, itulah Pak pertanyaan Pak Haji Rudi ini. Ada dua unsur saya berat menjawabnya. Pertama Pak Ketuanya. Yang kedua, bahasa apa? Begini, bahasa begini. Ini saya meraba-raba ya. Ya. Sebenarnya yang paling bagus kita tegur itu dengan bahasa pendekatan. Kalau bahasa bukan bahasa pendekatan, jangankan orang teman kita ya munafik, anak kandung kita kalau bukan bahasa pendekatan nggak bisa menerima mereka. Ya. Nah ini, jadi Pak Rudi ini memberikan saya sekolah kembali ini jadinya ini. Jadi bahasa pendekatan. Bahasa pendekatan itu yang dikatakan oleh Allah kepada Rasulullah. Walau kunta faddal qalbi lam faddu min haulik. Kalau kamu keras dan kasar dalam menyampaikan kritikan dan saran dan anjuran dan sebagainya, ini orang bubar di sampingmu itu. Dan bubarnya bukan bubar pulang, bubar mencari alat untuk membunuhmu. Jadi caranya bahasa pendekatan. Umpamanya, Pak, dalam celah-celah saya ngomong tadi, bagaimana kata Pak Mirwan tadi, Bank Islam itu hanya baru 4% nasabah dari jumlah nasabah yang ada. Ya. Jawabannya bagaimana? Bahasa saya tadi, bahasa pendekatan. Kita minta kepada umat Islam menyisihkan uangnya, jangan semuanya. Itu bahasa pendekatan. Bukan bahasa radikal. Bahasanya, tolong setengah dari uangmu itu titiplah kepada Bank Islam dengan harapan bank itu maju, umat Islam itu mantap, dan uang Anda masih ada. Masih ada di situ. Dan setengah lagi pun nggak akan habis Anda makan di situ. Nah, jadi itu bahasa pendekatan. Tapi bahasa yang bukan pendekatan, haram. Ini bahasa bukan tidak pendekatan ini. Bahasa teroris. Haram umat Islam menyimpankan uang di bank konvensional. Nah, itu bahasa kasar itu. Nah, itu saya tidak memiliki bahasa itu. Bahasa saya, bahasa pendekatan, dan Rasulullah pun bahasa pendekatan di saat orang Saqafi datang satu jamaah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami dari kampung datang ke sini, kami mau masuk Islam. Kata Rasulullah, masuklah Islam. Kemudian, maaf, Islam yang kami ini, tolong jangan, kami salat 5 waktu nggak mampu. 3 waktu aja, boleh nggak? Kalau kata Rasulullah apa? Bahasa pendekatan, boleh. Itu bahasa pendekatan itu. Nanti pasti dia akan 5 waktu jalan sendiri nanti. Jadi 50% dari kekayaan kita masuk ke bank Islam dulu.
dan tidak akan rusak kita. Insya Allah ekonomi kita nggak terganggu kok. Dan masih di bank konvensional masih tidak ada masalah. Dan mereka bank konvensional juga nggak boleh tersinggung bagi-bagi rezeki kok. Masa dia saja yang harus uang kita nggak boleh, dia pun harus menerima. Itu kesadaran kita umat Islam dan bahasanya bahasa pendekatan. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Ustadz, masih banyak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Pak Irwan. Pak Ustadz, ada pertanyaan lagi dari, baik, Pak Jono resen ya Pak Jono, silakan. Pak Jono bukan nanya, Ustadz Sujono. Ceramah nih. Silakan Pak Jono, Pak Agung mau dibantu Pak Jono supaya di-unmute Pak. Baik, silakan Pak Jono. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah kita boleh menunjuk, oh kamu munafik nih, kamu munafik gitu? Kan biasanya kalau mau pilpres atau pilkada itu orang saling menuduh, kamu munafik saling menuduh gitu. Apa boleh dalam kehidupan sehari-hari kita walaupun katakanlah kita tahu bahwasanya orang itu mendekatilah kriteria munafik. Apakah boleh kita menunjuk itu orang munafik atau tidak munafik itu? Mohon anunya Pak Ustadz, arahannya. Baik. Terima kasih Pak Jono. Ya, ini Pak Jono mengingatkan kita untuk tahun 2024 nih kali. Sebentar lagi semuanya nih. Supaya 2024 bagaimana kita mensikapi. Begitu Pak. Ada yang munafik benaran, ada yang munafik karena tidak sesuai dengan kita. Padahal dia belum tentu munafik. Cuma menurut kita itu nggak sesuai, itu munafik aja lah. Nah, jawaban saya, kalimat munafik tidak boleh kita keluarkan kepada seseorang. Cuma kalau kita merasakan orang itu munafik, kita bilang, sebaiknya tidak seperti itu. Kan bertentangan dengan Al-Quran begini. Anda coba masukkan dakwah pelan-pelan. Jangan langsung, lo munafik sih. Enggak boleh. Jadi mengatakan munafik kepada orang lain, itu ilmu dakwahnya hilang kita ini. Temannya kita semakin jarang. Jadi kita gak ada teman jadinya. Akhirnya mereka munafik semuanya yang kita anggap munafik berkumpul, menyerang balik. Kita pula dikatakannya orang radikal, entah apa. Jadi sebaiknya pendekatannya orang-orang yang munafik yang kita rasakan itu munafik, jawabannya belum tentu dia munafik menurut Allah. Bisa saja dia sudah munafik seperti yang kita katakan oleh kita. Cuma tidak boleh kita katakan itu Anda munafik. Cuma kalau memang kita lihat gerakannya memang sudah ke arah munafik menurut ilmu kita, kita coba menarik dia melalui ajak kajian-kajian, kita nasihatin apa yang kita kejar, kita umurlah tua-tua begini. Ya marilah kita berbaik sangka dengan Allah. Allah mengatur ekonomi ini dengan baik, Allah mengatur politik dengan baik. Ayo kita belajar dan sebagainya. Bapak selama Anda menjadi orang seperti itu, sudah dari tahun ke tahun, dari pilpres, pilkada dan sebagainya, apa yang Bapak dapatkan dari mereka? Kan nggak ada juga. Nah, itu pendekatan-pendekatan seperti itu tidak mengeluarkan statement kalimat munafik. Itu saya tidak senang kalimat munafik itu. Cuma walaupun dia munafik, tetap kita dalam hati saja kita buat pendekatan. Kenapa orang ini kita doakan dia dan kita buat pendekatan dan kita dakwah. Jangan dengan doa saja. Tapi kita mendekatkan, buat pendekatan dengan beliau, apalagi teman-teman kita untuk merangkul. Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah secepatnya insya Allah. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Pak Jono, terima kasih Pak Jono. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah mendekati jam 7, saya akan persilahkan satu pertanyaan lagi. Ini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Tony Soeharto. Cuman pertanyaannya ini di-share ke Pak Agung, Pak. Jadi apa Pak Agung yang bacakan ke Pak Tony, saya persilahkan. Tony Soeharto. Tony, Pak Tony. Oh, saya kira Pak Tommy. Atau Pak Tony ingin bertanya langsung, Pak Agung mohon dibantu. Silakan. Pak Tony bisa dibukakan ininya, Pak. Karena pertanyaannya nggak ke saya nih, melalui Pak Agung ininya, di-share-nya. Ya, tolong dibukanya. Pak Tony ya, Pak ya. Pertanyaannya di share-nya melalui chatnya Pak Agung, Pak ini, Pak.
Ya, Bacakan aja Pak ya. Iya, Bacakan. silakan Pak Agung ya. Baik Pak. Assalamualaikum Ustadz. Di zaman Assalamualaikum Rasulullah, warahmatullahi wabarakatuh. Hudzaifah bin Al-Yaman adalah pemegang daftar munafikun. Kalau orang-orang yang masuk dalam daftar tersebut wafat, Rasulullah tidak mau menyolatkannya. Cuma itu aja pertanyaannya. Mungkin. Gimana? Ulang. Bagaimana kalau kita tahu saat itu seseorang termasuk kategori munafik, apakah kita wajib menyolatkannya? Kan tadi kita mengatakan saat ini lebih banyak orang munafik. Tony Soeharto dari Seattle. Ya. Selamat datang nih Pak Tony, jamaah kajian subuh baru bergabung dari Seattle. Insya Allah nanti lain waktu bisa menjadi tour guide kita nanti jalan-jalan di Seattle. Masya Allah, ya. Jadi pertanyaannya, zaman Rasulullah tidak menyolatkan ketika ada Hudzaifah bin Al-Yaman dalam daftar munafikun. Nah, bagaimana sekarang kita kalau kita merasa seorang munafik itu? Bapak-bapak dan saudara-saudara, khususnya Pak Tony Soeharto, di dalam surat At-Taubah ayat 84, ya, orang-orang munafik itu kalau sudah meninggal dunia tidak boleh disalatkan. Ke firman Allah, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan. Orang-orang yang munafik kalau meninggal dunia, kalian umat Islam tidak boleh mensalatinya. Wala taqum ala qabri, dan tidak boleh mendoakannya. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulih, karena dia telah bersikap negatif kepada Allah dan telah kufur kepada Allah dan Rasul. Wa matu, mereka meninggal dunia, wa hum fasiqun, mereka dalam keadaan fasik munafik. Pertanyaannya, kalau ke orang-orang yang kita tahu sudah munafik sekarang di Indonesia, kalau dia meninggal dunia, apakah boleh kita salatkan? Begitu. Jawaban saya, pertama, munafik menurut kita belum tentu munafik menurut Allah. Kalau kita sudah yakin itu munafik benaran, sesuai dengan ciri-ciri agama, kita yakin 100%, dan kita tidak ragu dia munafik betul, seperti yang dipaparkan oleh Allah dan Rasulnya, jawaban kita tidak boleh menghadiri jenazahnya. Dan tidak boleh mendoakannya. Itu ayat Allah. Cuma yang kedua, ya, kalau dia munafik, untuk orang Indonesia ada dua. Ada munafik persoalan agama, ada munafik persoalan ekonomi. Persoalan politik. Politik juga munafik. Kalau persoalan masuk wilayah politik, munafik politik, dan politik itu, munafik itu tidak menyentuh agama, atau menyentuh agama secara jauh, tidak secara dekat, orang itu belum tentu munafik yang dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang lagi, ada munafik yang menurut kita itu munafik, ya, belum tentu menurut Allah itu munafik. Tapi ada yang menurut kita munafik, menurut Allah juga munafik. Yang sepakat dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah, kita tidak boleh kita salat jenazahnya dan tidak boleh kita mendoakannya. Alasannya surat At-Taubah ayat 84 tadi yang saya sampaikan. Adapun tentang munafik di musim politik, munafik di musim pilkada, pilpres. Kalau munafik itu munafiknya karena begini kita runut-runut sampai kepada menghancurkan Islam. Itu kalau kita runut. Tetapi tidak langsung orang itu, maaf, sebaiknya jangan kita klaim orang itu munafik. Tetapi orang itu paling-paling kita katakan adalah orang penjilat. Orang-orang yang tidak sayang kepada agama Allah secara tidak langsung. Dia salat, dia ibadah. Maka saya katakan orang munafik salah satunya dia tidak salat subuh berjamaah di masjid. Orang-orang yang tidak munafik, ini ada ciri-ciri munafik.
Orang ciri-ciri munafik adalah dia tidak mau salat subuh di masjid. Alasan apapun. Alasan apapun. Udah ditayangkan di sini dalam wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahu billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang tidak diperbolehkan oleh Allah untuk kita salatin dan kita doain mereka. Kemudian ayat 85. Wala tu'ajibuka amwaluhum wa auladuhum. Oh, mereka bapak itu kaya, Pak. Pak Ustaz kaya banget. Dalam 100 orang kaya Indonesia termasuk dia satu. Wala tu'ajibuka amwaluhum. Jangan kamu, kekayaan mereka tidak membuat kamu tertarik. Kita tidak ada persoalan dengan orang kaya. Kaya dia pun nggak akan dibawa ke akhirat kok. Maka saya katakan yang tadi bahwa orang kaya itu tidak ngaruh dengan kita. Kecuali kaya yang mempengaruhi kita adalah kaya yang bermanfaat kepada agama Allah. Bermanfaat kepada negara secara positif. Itu pengaruh. Tapi kalau dia kaya, masuk Indonesia mengeluarkan uang triliunan keluar, boleh masuk, boleh keluar, keluar masuk, la ilaha illallah. Jawabannya kita tidak ngaruh dengan kekayaan mereka. Wa auladuhum, aulad itu anak. Tapi di sini pemahamannya dan dengan organisasi mereka, kekuatan mereka kita nggak ngaruh. Orang Islam punya sikap kuat bahwa tidak terpengaruh dengan orang itu orang tinggi jabatan, orang itu adalah orang nomor 1 di dalam lembaganya, orang itu nomor sekian di hartanya, kita nggak ngaruh itu. Itu ayat 85. Mudah-mudahan yang ditanyakan di sini adalah bermanfaat kepada kita. Mohon dimaafkan kepada saya, suara saya memang tinggi. Apalagi suara baru minum teh ini. Saya tinggi suara saya. Memang orangnya lebih baik daripada yang lainnya, insya Allah. Amin. Amin. Baik. Saya klaim selalu, maaf. Saya lebih sayang kepada negara Republik Indonesia daripada pegawai-pegawai pemerintah yang sedang saya lebih sayang kepada Indonesia. Baik Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah melewati sedikit pukul 7, kita sampai di sini kajian kita. Kita hari ini mengkaji surat Al-Baqarah ayat 204 sampai 210. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari ayat-ayat yang dibahas pada hari ini dan mengamalkannya. Yang paling penting mengamalkannya. Kita berdoa kepada Allah semoga kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Kita berdoa kepada Allah semoga kita masuk ke golongan orang-orang yang masuk dalam Islam secara kafah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, kami mohon kesediaan Pak Ustadz untuk mengakhiri kajian ini dengan doa Pak Ustadz. Bapak-bapak semuanya, pejuang subuh di mana saja berada, dari dalam dan luar negeri, dari Kanada dan negara yang lain. Pertama sekali, selamat menikmati kita kaji firman Allah. Ini pahalanya luar biasa. Camkanlah. Nanti di hari akhirat akan kelihatan keikhlasan kita insya Allah. Kedua, semoga semuanya yang hadir ini dipanjangkan umur oleh Allah, disihkan badan oleh Allah, dan jauh dari penyakit-penyakit, khususnya penyakit yang sedang diributkan oleh dunia, yaitu COVID-19. Mudah-mudahan memberikan selamat kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Allah. Yang ketiga, kita mohon kepada Allah SWT, negara kita Republik Indonesia yang kita cintai ini, Allah akan berikan kesempatan untuk mengurusnya kepada orang-orang yang lebih baik dan lebih baik ke depan insya Allah. Yang ada sekarang kita mohon kepada siapa yang saja yang berbuat baik akan mendapat pahala dari Allah SWT. Mari selamatkan bangsa kita ini, rakyat kita ini dan agama kita Allah SWT dengan sebaik-baiknya. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma waffiqna ya Allah wa baladana Indonesia al-mahbubah ila ma tuhibbu wa tardah ya rabbal alamin. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah, selamatkan bangsa ini ya Allah, selamatkan orang-orang yang memperhatikan agamamu ya Allah, dan yang sedang menjauhkan
dirinya dengan agamamu, sedang menjauhkan dia dari bantuanmu. Ya Allah, secepatnya berikan hidayah kepada mereka. Kalau mereka melawan tidak mendapat hidayah, Engkau ya Allah Tuhan mereka, Engkau azab mereka, Engkau mengampuni mereka, terserah kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Sebaiknya ya Allah, perbaiki bangsa ini sebaik-baiknya menuju ridha-Mu ya Rabbal Alamin, dan selamatkan kami dan keluarga kami dan semuanya orang-orang yang ikut kajian ini. Jadikan kajian ini lillahi ta'ala ya Allah, lillahi ta'ala liwajhikal karim ya Rabbal Alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kebersamaan, terima kasih atas undangan. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bermanfaat untuk agama dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz kami ucapkan. Semoga Pak Ustadz selalu sehat, selalu semangat berdakwah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbil alamin.